Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk bidang sosial ya, yang sudah melaporkan kegiatannya selama 1 tahun ini. Alhamdulillah, saya dengar bagus sekali ya, dan banyak sekali programnya. Dan alhamdulillah sudah terbukti ya Bun ya, yaitu untuk kegiatan sosialnya terbaca jelas dan sudah dinikmati dengan yang berhak menerimanya khususnya ya. Nah tadi saya lihat tentunya banyaklah yang dipergunakan untuk membantu ya, yang masyarakat yang membutuhkannya. Tentunya diperlukan dana yang banyak ya. Di sini perlu sekali yaitu untuk membuat kayaknya kayak ada kencelengan Bunda ya. Nah itu lebih diperbanyak lagi ya, tidak harus di lingkungan sini. Bisa jadi kita membuat semacam kayak edaran ya, infak gitu ya. Saya kira sudah dilakukan, mungkin lebih diperluas lagi kalau bisa. Jadi sehingga orang banyak mengenal di luar sana, oh ternyata di Asyuhata itu ada kegiatan seperti ini. Ya kita kan berusaha budaya mengajak kebaikan kan. Jadi jangan takut nggak dapet, takut ini itu, tidak usah takut karena ngajak beramal tuh baik. Ya siapa tahu dengan edaran itu tergugah bagi orang yang belum menyumbang di sini. Itu pertama. Jadi perluas untuk cari dana donatur itu baik melalui kencelengan maupun melalui kartu-kartu dengan ada label Kamus Syuhada tentunya, karena di As-Salam juga ada. Dan orang nggak akan inilah, kalau orang memang jiwa-jiwa berinfak kok nggak hanya satu masjid ya, insya Allah kalau sudah sadar ibarat orang bertakwa itu akan ke seluruh masjid bahkan ya, untuk mensedekahkan rezekinya itu. Tuh kita jangan pesimis ya, insya Allah kalau kita jalankan dengan baik, amanah, orang banyak akan mengikutinya Bunda. Terus yang kedua, alangkah baiknya setiap tahun itu kita memberikan ucapan terima kasih kepada donatur yang aktif. Kenapa? Karena dengan itu ada perhatian. Walaupun hanya terima kasih Bunda atas ini tuh merasa senang, merasa diperhatikan ya, walaupun dia hanya berharap pada Allah ya, cuman pengen kamu berarti benar-benar tata rapi ini. Nah, jadi ibaratnya itu bentuk silaturahim. Jadi melalui pos atau melalui JNI kan, nggak harus kayak Bu Sunu ngantri makanan ke rumah masing-masing, tidak, maaf, ntar Bu Sunu lagi yang suruh nganterin. Maaf, enggak, beda-beda bidang. Jadi mungkin dengan secara melalui JNE itu yang lumayan jauh kan bisa ditembus. Tadi bisa melalui dengan pihak-pihak IPMM kerjasama untuk menyalurkan ke masjid-masjid beliau, melalui bantuan beliau, insya Allah mau ya, senang sekali bahkan ya, karena sudah mengenal di sini gitu. Jadi tolong untuk diberikan ucapan semacam terima kasih untuk setahun sekali saja minimal, misalkan pada saat bulan Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin dengan ucapan terima kasih pada Bunda yang sudah percaya dengan ya, kata-katanya pasti pinter lah Bu Ipung ya, sudah bikin sekretaris tuh dengan tapi tidak ada dengan itunya ya, pantun ya. Jadi langsung mengena ya Bu, udah pantun. Jadi itu saya kira itu aja usulan dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang menanggapi, silakan. Mau nanggepin, silakan. Menjawab sedikit usulan Bunda Ana. Mungkin tadi Mama Ira itu kan mulai awal tahun ya, 2021. Jadi fokusnya waktu itu pandemi itu yang gelombang kedua itu dimulai Januari persis, makanya Jumat Barokah kita batasi. Jadi sebulan 1 kali. Sebelumnya setiap pekan kita mengantar ke pool taksi, Bluebird, kita mengundang Gojek. Kita udah punya data Gojek daerah sini, kita panggil pool mana datang gitu. Ya, waktu pertama kali pandemi itu 2019 akhir, di bulan Februari semua kegiatan terhenti. Alhamdulillah, Kamus melihat banyak supir Gojek yang kita dengar sendiri ya Nin ya, belum dapat orderan, bahkan cuma dapat 7.000 sehari, yang mereka mau bawa apa nih pulang ke rumah ke istri ya. Akhirnya sejak saat itu kita galakkan ya Nin ya,
keluar komplek, ke teman-teman kita di kantor, mungkin semua pengurus yang lama maupun yang baru, yang Nin sampai dari temannya Aki, semua itu udah bergerak. Bunda, mohon maaf. Ya, ke Jogja, ke Bandung, itu kalau kita mau aksi 212 semua itu udah kita bergerak. Insya Allah gitu. Semua pengurus di sini itu sudah tertanam. Dan bahkan kita semangat terus untuk ngajak teman-teman kita, saudara kita semua gitu. Bahkan kenceleng itu sampai saudara-saudara itu kita sampaikan semuanya, ayo ikut gitu. Sebatas itu kan kita mengajak ya. Selebihnya hidayah itu milik Allah. Ya alhamdulillah kita telah laksanakan itu. Bahkan waktu pandemi yang orang takut keluar pintu pagar aja, itu supir taksi, super Gojek Bunda, yang kita selama 3 bulan itu ratusan juta ya Nin ya. Iya, ratusan juta Bunda. Itu sembako 150.000, 200.000 satu paketnya itu. Kita punya dokumentasinya semua lengkap. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bunda punya Instagram juga, YouTube bisa dibuka di Kajian Islam, semua dokumentasi kajian Islam kita lengkap. Kemudian foto-foto, video, semua ada di Instagram. Selain kita cetak juga bidang Kominfo, Neng Dede itu juga cetak. Kita juga cetak album, alhamdulillah. Semua sudah kita lakukan. Cuma untuk pandemi saat ini kita batasi. Memulai kajian offline pun di bulan Oktober kita hanya untuk anggota. Jadi kita hanya membatasi, belum disebar undangan lagi keluar seperti broadcast gitu-gitu, belum lagi. Karena kita masih khawatir, kita banyak jamaah yang sudah usia juga, mereka juga banyak yang mengkhawatirkan keluarga di rumah, khawatir nanti dari tempat lain yang kita belum tahu kondisinya di sana. Jadi kita terbatas, saat ini kita masih terbatas gitu. Mungkin kedepannya nanti kalau kondisi sudah semakin baik, kita akan semakin gencar lagi untuk syiar keluar gitu. Untuk saat ini kita masih sangat batasi. Mungkin gitu Bunda. Terima kasih masukannya. Ucapan itu alhamdulillah setiap hari Jumat kita selalu share kegiatan. Ya, di redaksinya pun ada setiap hari Jumat kita sampaikan kemana, jumlah dananya berapa yang kita share. Itu melalui broadcast. Mungkin dunia dalam kondisi saat ini, dunia maya itu kita manfaatkan ya, maksudnya daripada kita mengefektifkan biaya juga untuk pencetak ucapan gitu. Jadi kita manfaatkan itu kepada jamaah. Khususnya untuk jamaah yang di luar, itu kan untuk yang di dalam ya, untuk pengurus, untuk jamaah sekitar komplek gitu. Yang jauh, kita selalu buat juga bendahara Ibu Ani selalu buat tanda terima. Jadi tanda terima itu ucapan terima kasih langsung. Jadi kita nggak nunggu 1 tahun sekali. kita langsung sampaikan. Kadang kita foto, hari berikutnya kita kirim juga. Gitu. Insya Allah sih itu adalah amanah besar, dan juga kita harus memastikan bahwa dana itu benar gitu sampai ke pengurus dan telah juga diterima oleh yang membutuhkan gitu. Insya Allah Bun, itu kita pegang amanah kayak gitu ya kira-kira. Ya, sedikit tambahan dari Nin. Mungkin untuk pengurus yang baru termasuk Mbak Ana, Jumat Barokah itu di awal itu awalnya dari kajian tadabur yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Dahdi mengenai surat Al-Mudatsir ya Neng ya. Itu surat Al-Mudatsir ayat 43 sampai 45. Ya, nanti bisa baca sendiri karena waktu juga terbatas. Di situ kita harus memberikan, kita belum beriman kalau belum memberikan makan untuk fakir dan miskin ya. Saya rasa itu. Terus untuk semuanya yang sudah terlaksana di bidang sosial ini juga kasih apresiasi karena ini juga mobilitasnya tinggi juga. Tiap hari Jumat selalu dibantu juga dengan bidang-bidang lain, kompak. Alhamdulillah
Itu benar-benar satu satu kebahagiaan tersendiri buat kita yang orang tua ini. Lihat sekarang udah bermunculan bibit-bibit muda ini loh. Nah, itulah dia lah. Tangkap sama Nin semuanya nih. Insya Allah ke depan kita lengser ke Pribon, ke jaring kita lengser ke Pribon ada yang baru. Mungkin tambahan untuk program ke depan itu udah bagus. Udah bagus program ke depan kita yang mengadakan itu kita coba. Tapi ada satu hal mungkin yang Nin juga terpikir. Selama ini kan kita kerjasama juga dengan DKM untuk Jumat Barokah ini, di mana 1 bulan sekali DKM memberikan dananya kepada kita, mempercayakan untuk diberikan konsumsi, ya tidak untuk seterusnya. Nanti kita akan bicarakan para DKM Syuhada bagaimana kalau kita adakan Jumat Barokah itu untuk orang yang sholat subuh. Untuk orang yang sholat subuh hari Jumat itu kita jangan makanan, Bu. Kita ngikut yang sudah terjadi, kita pastilah semua udah pada lihat ya. Kita sayuran, karena mereka bisa memasak sendiri, bisa mengolah sendiri. Dan insya Allah orang-orang yang sholat subuh Jumat itu juga orang-orang yang di belakang yang kontrakan itu orang-orang soleh ya. Kita juga memberikannya, alhamdulillah, dengan doa mereka para donatur akan lebih lapang rezekinya. Dan di sini saya lihat dari dana yang DKM berikan kan tiap bulan tuh 5 juta ya. Itu kita bisa bagi nanti kerjasama juga dengan Kamus menambahkan untuk 5 juta itu kita bisa bagi 4 minggu. Jadi tiap minggu kita ada Jumat Barokah sayuran atau entahlah apa itu teknis, saya rasa itu ranahnya bidang sosial ya. Mau sayuran entah mau telur sama apa, ada sayuran biar rame juga gitu. Itu 1,5 juta sayuran itu udah melimpah ruah saya rasa. Kalau masakan mateng itu kan mahal ya jatuhnya ya. Kita 5 juta itu paling untuk 200 atau 250 porsi ya, kotak ya untuk itu. Nah, kalau sayuran itu kita mungkin bisa bikin berapa kotak, ada wortel, ada apa gitu kan. Nah, coba nanti bidang sosial tolong tanya ke bendahara atau ya kita bantulah bareng-bareng gitu ya. Gimana kalau kita punya program ini gitu. Ibu-ibu setuju kan? Setuju. Itu tinggal kita tenaganya kita serahkan kepada seksi sosial gitu kan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Saya rasa ulasan ini itu aja bidang sosial. Oh iya, istilah anak duafa mohon diganti deh, jangan anak duafa ya, anak asuh aja. Kita lebih ini kayaknya kalau bilang anak duafa, aduh rasanya kok ini anak yang nggak mampu, kayaknya terpuruk, kayaknya gini kecil banget gitu. Mereka juga mungkin merasa agak gimana gitu. Kalau kita bilang anak asuh itu lebih enak karena kita memang mengasuh mereka ya. Tolong itu bidang anak yatim nanti mungkin kalau ibu-ibu seluruhnya setuju istilah anak duafa diganti dengan anak asuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Betul, boleh. Ya, boleh. Anak asuh itu yatim dan duafa, dua-duanya anak asuh itu termasuk ya. Iya, duafa itu. Iya. Anak asuh aja berarti udah yatim sama duafa. Iya kayak kita di PKK di mana itu kan ada anak yatim dan memang ada anak asuh ya. Cuman kalau untuk para donatur boleh tetap anak duafa gitu ya. Terima kasih.